cari cuan. Seperti yang rekan-rekan lihat, IHSG kemarin bikin kita deg-degan dengan kondisi nutup gap yang benar-benar bikin ketar-ketir semua saham-saham big cap kita gitu ya. LQ45 hancur-hancuran karena dipaksa untuk nutup gap dulu nih. Tetapi di akhir sesi IHSG justru sangat perkasa untuk naik lagi. Minimal setengahnya deh, setengah dari penurunan yang cukup dahsyat, dan akhirnya IHSG hanya ditutup beberapa poin saja gitu ya. Tetapi syukurnya adalah IHSG nutup gap. Apa artinya? Artinya adalah IHSG ini 50-50 sebenarnya, tapi kemungkinan besar IHSG akan kembali naik karena seperti rekan lihat dari candlestick ini pada saat dibuka dipaksa untuk turun dan akhirnya memiliki kekuatan untuk naik lagi. Yang ngeri itu kalau misalnya merah dan full sampai bawah. Tetapi ini 50-50. Kalau misalnya rekan-rekan lihat masih banyak optimisme yang memaksa untuk IHSG naik kembali gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin mencoba trading di hari Senin, sebenarnya ada optimisme yang cukup kuat. Mudah-mudahan IHSG bisa naik, tetapi memang tidak akan candlestick yang besar. Ada kemungkinan IHSG masih ada penurunan atau naik ke atas sekalian ya. Oleh karena itu tentu rekan-rekan harus money management harus kuat dan masih harus memegang cash cukup banyak ya. Kalau gitu kita lihat saham yang pertama. POWR adalah saham yang menarik rekan-rekan karena sudah turun sejak lama, itu sudah turun lama padahal kondisinya sedang bullish. Nah, tetapi rekan-rekan lihat jadi sebuah candlestick yang menutup gap satu. Dan yang selanjutnya adalah candlestick tersebut adalah candlestick yang cukup kuat, sangat hijau gitu ya. Dia mantul di support dinamisnya di MA34. Dan secara tren memang MA82 sudah 34 masih di atas 89. Jadi makin terus naik ke atas dengan isunya 5G yang semakin santer gitu ya. Rekan-rekan bisa coba beli di 1205 sampai 1215 pada saat agak murah. Take profit pertama di 1235, take profit kedua di 1250, dan stop loss di bawah 1200. Kalau misalnya ternyata dia terus naik, dia bisa sampai 1255 gitu ya. Nah, rekan-rekan kalau misalnya tertarik dengan saham tower komunikasi ini, rekan-rekan juga bisa cek TBIG. ISAT juga sama. Rekan-rekan bisa lihat ISAT ini sebenarnya bentuk candlesticknya, bentuk patternnya atau chart itu bagus, naik turun, dan rekan-rekan bisa lihat higher high, higher low, higher high, higher low gitu ya, dan terus berusaha untuk naik walaupun memang tidak diimbangi dengan optimisme yang cukup kuat. Jadi dia turunnya sampai 0,786 gitu kalau secara Fibonacci. Nah, tetapi rekan-rekan bisa lihat sekali naik dia bisa naik tinggi sekali. Nah, oleh karena itu rekan-rekan bisa coba beli di Indosat dengan bentuk atau tren yang sekarang sudah mulai bullish dari MA8 sudah 34 sudah di atas 89 nih. Rekan-rekan bisa coba beli di 6725 sampai 6775, take profit pertama di 6825 dan take profit kedua di 6975. Stop loss di bawah 6675. Lalu KREN. Nah, KREN ini saham yang kemarin cukup mematikan gitu ya karena sempat turun banget dan terbentuk double bottom sebenarnya. Kalian bisa lihat ada dua bottom di sini gitu ya. Dan kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, KREN ini mencoba untuk naik lagi karena ini sudah higher high, higher low, higher high dan higher low, dan posisi sekarang masih di low dan berhasil mantul nih. Oke. Rekan-rekan bisa coba beli karena KRN ini sedang posisi di bawah, dan untuk swing ini menarik sekali. Kalau misalnya ternyata dia naik, dia akan membentuk higher high, higher low, dan terus naik gitu ya. Jadi polanya adalah seperti ini. Nah, menarik nih. Jadi posisinya masih di bawah karena dia seharusnya bikin di sini. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini juga ada bentuk
uh, lower low, ini masih higher low ya, masih higher low. Dan di sini juga di sini sama, dan rekan bisa lihat double bottom seperti ini. Hati-hati rekan-rekan karena posisinya sedang di bawah dan ada kecenderungan untuk turun karena belum ada MA8 yang menunjukkan dia menuju ke arah positif atau bullish, karena MA21 sekarang sudah di bawah MA34. Apa yang harus rekan-rekan lakukan? Rekan-rekan bisa beli sedikit saja, cobain dulu. Rekan-rekan bisa beli di 126 sampai 129, take profit pertama di 134, take profit kedua di 139. Kalau misalnya ternyata turun di bawah 124, lebih baik rekan-rekan lepas dulu. Lalu ada DGIK. DGIK ini rekan-rekan bisa lihat berhasil mantul nih di sebuah support yang kuat di 64 dan naik lagi dengan candlestick yang cukup kuat nih dengan volume yang cukup bagus dan ada kecenderungan untuk ke arah uptrend. Nah, rekan-rekan bisa lihat DGIK ini ada sebuah MA8 yang putih, yang sudah mulai putih dan mulai akan menembus dari MA21-nya. Nah, seperti rekan lihat, DGIK ini memiliki candlestick yang cukup kuat dan bisa menutupi candlestick yang sebelumnya. Rekan-rekan bisa beli di 71 sampai 72, take profit pertama di 75, take profit kedua di 78, stop loss di bawah 70. Lalu ada BKSW. Nah, BKSW ini sebenarnya rekan-rekan bisa lihat polanya sudah mulai terbentuk dan ada kemungkinan ini BKSW ini akan mantul gitu ya, karena candlesticknya sudah terantuk di 156 karena support yang cukup kuat dan dia terantuk di atas nih. Rekan-rekan bisa beli nih agak murah di 165 sampai 168. Take profit pertama di 174, take profit kedua di 186, stop loss di bawah 160. Secara tren memang masih belum terlalu bagus karena MA21 baru menembus MA34-nya saja setelah downtrend yang cukup lama. Kalau misalnya ternyata dia naik, dia akan naik tinggi-tinggi sekali. Oke, bisa beli bottom fishing. Lalu ada DMMX, ini memang adalah salah satu saham yang naik karena dari sektor yang namanya tekno itu inti yang terbesar salah satunya DMMX dan tinggi banget gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat DMMX ini rekan-rekan bisa beli di 1380 sampai 1400, take profit pertama di 1470, take profit kedua di 1500, stop loss di bawah 1330. Bisa digunakan untuk swing juga dan siapa tahu dia bisa naik lagi minimal sampai 1470. Dan kalau misalnya dia berhasil menembus 1470, dia akan naik terus karena secara tren dia masih sangat kuat. Ada saham MARK. Oke, saham MARK ini sedang turun sekali karena kalian bisa lihat secara garis MA 21 dan 34 masih di bawah 89, bahkan MA8 ini jauh sekali. Tetapi yang kalau misalkan rekan perhatikan ada sebuah pantulan yang cukup kuat di support dan ini dibuka dan ditutup di atas dari support yang sebelumnya. Nah, rekan-rekan bisa coba beli bukan untuk jangka panjang, tentu saja untuk spekulasi saja di 870 sampai 880. Kalau misalnya naik minimal dia sampai ke 895 dan selanjutnya di 910. Kalau misalnya ternyata turun, lebih baik rekan-rekan cut loss saja di 860 karena dia akan semakin turun sesuai dengan trennya. DSNG, wow, DSNG ini menarik sekali karena rekan-rekan lihat berhasil mantul di sebuah support dan dia naik tinggi sekali. Di 486 sampai 496 adalah harga yang menarik untuk dibeli dan kalau misalnya rekan-rekan lihat secara tren ini masih hati-hati karena MA21 dan 34 masih di bawah MA89-nya nih. MA8 juga jauh. Kalau rekan-rekan ingin coba beli spekulasi bisa di 486 sampai 496. Take profit pertama di 538, take profit kedua di 550, stop loss di bawah 472. Hati-hati karena kalau misalnya ternyata berbalik kalah, maka dia akan terus melanjutkan downtrendnya. Ada AMRT. Nah, AMRT ini berhasil beberapa kali naik tinggi sekali dan ada koreksi. Dan selanjutnya AMRT ini malah melanjutkan bullish lagi karena secara tren memang sedang tren bullish dari MA8 21 dan 34 masih di atas MA89-nya.
rekan-rekan bisa beli di 1230 sampai 1245, take profit pertama di 1310, take profit kedua di 1350, stop loss di bawah 1220. ERAA secara tren masih menuju ke arah uptrend karena kemarin sempat sideways gitu ya, sideways dipaksa bolak-balik. Nah, ERAA ini rekan-rekan bisa lihat sudah cukup naik beberapa saat yang lalu dan ada koreksi. Nah, rekan-rekan bisa coba beli karena kondisinya cukup murah saat ini. Karena kalau melalui tren, rekan-rekan bisa lihat dia akan menuju ke arah uptrend lagi. Kalau misalnya hari Senin dia naik, minimal dia bisa naik ke 660 atau ke 670 dan melanjutkan chart bullishnya atau menuju ke atas. Oke. Take profit pertama di 695, take profit kedua di 720, stop loss di bawah 645. Jadi ini posisinya sangat menarik untuk hari Senin nanti. Oke, itu adalah beberapa saham yang rekan-rekan bisa coba perhatikan karena IHSG memang posisinya sedang panas dingin nih. Walaupun dia sudah menutup gap, tetapi sangat jauh sekali dan ini memang cukup berdampak buat IHSG. Kalau misalnya dia ternyata membuat pesimis untuk semua trader gitu atau investor dari luar negeri, maka dia akan kembali turun. Tetapi kalau misalnya ternyata dijadikan tempat investasi yang baik, maka IHSG akan kembali naik. Oke, tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan salam cuan buat kita semua. Sampai ketemu besok.